Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Coffee Story by Hendy, bareng gue Hendy. Di video kali ini gue punya rekomendasi buku tentang kopi tentunya, yang kalau menurut gue sih kalian, ya terserah sih, gue nggak mewajibkan, tapi ini salah satu referensi dari gue. Kayaknya kalian perlu deh untuk beli buku yang satu ini gitu loh. Nah, sebelum kita masuk ke bukunya, pernah nggak sih kalian tuh mungkin ngecek atau mungkin ada yang udah pernah ikut kelas barista gitu. Mungkin ada yang pernah ikut atau ngecek kelas manual brew, basic latte art, atau barista yang combo, yang paket gitu. Yang kalau kita sama-sama tahu itu bahwasannya harganya lumayan mahal. Sebenarnya mahal itu karena memang value-nya yang didapat tuh lebih gitu biasanya. Kalau kita ikut kelas barista. Maksudnya gini, kalau masalah belajar, kalau menurut gua hampir sama. Kalian bisa lihat video, tutorial, kalian bisa baca buku, tapi value lebih itu ketika kalian ikut kelas barista itu beda banget memang rasanya. Ikut kelas barista sama belajar di YouTube mungkin atau baca buku itu beda jauh teman-teman. Makanya value-nya yang dikasih itu lebih dalam tanda kutip, kalian bisa tanya-tanya detail, terus juga waktu itu full waktunya. Misalkan contoh kayak yang pernah gue ikutin kelas barista basic latte art, itu memang full waktunya untuk kita belajar latte art gitu loh, mulai dari basic, pengenalan dan lain sebagainya, teori juga praktek gitu loh. Nah, berhubung memang harga yang cukup mahal, lumayan mahal, sebelum kalian punya dana untuk bisa ikut kelas basic latte art mungkin atau manual brew, yang gue tekankan sih manual brew ya, karena buku yang kali ini tuh tentang manual brew gitu loh. Nah, sebelum kalian bisa ikut, mungkin lagi ngumpulin duitnya kurang, masih belum cukup, mau ikut yang kelasnya si A, si B, si C yang harganya dalam tanda kutip beda-beda ya, mungkin yang lebih mahal kalian mau ikut, terserah silakan. Tapi kalau menurut gue, selain kalian lihat tutorial di YouTube, terus juga baca-baca di web dan lain sebagainya, kalau menurut gue kalian juga harus punya buku gitu loh. Jadi ini sedikit banyak untuk panduan basic kalian sebelum kalian mulai menyeduh gitu loh. Terutama untuk yang awam ya, yang baru belajar, yang baru suka kopi, yang baru mau terjun ke dunia kopi. Buku yang mau gue rekomendasikan kali ini adalah The Essential of Coffee Brewing. Ini teman-teman bukunya, dan ini ditulis oleh Willy Sidewalk, yang kalau mungkin kalian udah lama berkecimpung di dunia kopi, siapa sih nggak kenal dengan Bang Willy gitu loh. Sedikit ya mungkin ya, karena kebetulan juga ada di buku ini tentang Willy Sidewalk sedikit aja. Willy Sidewalk itu adalah Head of Learning and Development Tofin Indonesia, former head trainer di ABCD School of Coffee. Beliau juga punya license Q Arabica Grader, terus juga tersertifikasi oleh SCA Intermediate Barista and Brewing, terus juga International Coffee Competition Judge, yang kalau kita kemarin lihat kompetisi latte art ILAC ya di 2020 kemarin itu ada beliau nih sebagai juri gitu loh. Oke, itu mungkin sedikit dari profil penulis bukunya gitu loh. Nah, cuman gue nggak akan bacain buku ini ya. Itu juga kalau menurut gue ada kode etik di situ. Nanti kalian bukannya beli malah tontonin video gue lagi. Jadi maksud gue adalah ini saran dari gue sebelum kalian ikut kelas barista, kalau sambil ngumpulin uang atau mungkin uangnya belum cukup, yang ngumpulin uang ya, tuh kalian bisa baca-baca buku gitu loh. Selain tadi referensi dari YouTube, mungkin tutorial dari YouTube, baca web, baca artikel di web dan lain sebagainya. Buku itu juga penting teman-teman, karena kalian bisa baca dan kalian bisa punya gitu loh. Kalian bisa ulang-ulang gitu. Nah, Bang Willy itu juga nulis buku nggak cuma yang ini. Sebelum ini juga ada. Beliau sempat ngeluarin yang pertama kali buku yang beliau tulis itu Barista No Ching Chong. Nah, kebetulan kalau yang Barista No Ching Chong itu gue belum punya bukunya teman-teman. Cuman setelah gue cari tahu itu bukan kelanjutan kok. Maksudnya gini, Bang Willy abis bikin buku Barista No Ching Chong itu yang part pertama, terus ini The Essential of Coffee Brewing itu part kedua. Ternyata bukan kok, ini dua buku yang berbeda. Cuman gue mau ngasih tahu aja, buku yang lain selain The Essential of Coffee Brewing dari Bang Willy itu ada buku Barista No Ching Chong gitu. Kalau kalian mau koleksi silahkan beli yang Barista No Ching Chong atau dua-duanya silahkan. Terus juga gue akan kasih tahu sedikit lah. Nah, salah satu faktor yang buat gue merekomendasikan buku ini ke kalian ya karena isi di dalamnya itu. Oke, gue akan bacakan sedikit ya. Gak detail kok, cuman beberapa part aja supaya kalian, oh ternyata isinya itu toh gitu loh, kurang lebih. Nah, sebelum kita masuk ke kontennya ada apa aja di dalam buku ini, gue mau bacakan sedikit bahwasannya ini ada tulisan yang kalau menurut gue cukup menarik. Melihat banyaknya pendekar kopi yang berkeliaran pamer ilmu kopi ke kedai-kedai kopi. Di sini ya yang disebut pendekar kopi itu orang yang misalkan contoh ya kayak gini, si A datang ke kedai kopi semoga awet misalkan, contoh kedai kopinya semoga awet ya. Si A datang ke kedai kopi semoga awet, tiba-tiba dia minta seduhin dengan karakter yang dia punya. Maksudnya gini, dengan ilmu yang dia tahu, serba bisa, kalaupun ngobrol tanya-tanya itu berasa paling tahu gitu. Mendekarin si barista gitu loh. Jadi baristanya itu dianggap ya gue ilmunya lebih banyak daripada si baristanya gitu loh. Kalau yang gue tangkap si pendekar kopi itu kurang lebih kayak gitulah. Apa ya, merasa paling tahu gitu tentang kopi tentunya. Makanya disebut pendekar kopi, istilahnya kayak gitulah. Melihat banyaknya pendekar kopi yang berkeliaran pamer ilmu ke kedai-kedai kopi,
membuat saya gemas dan ingin meluruskan informasi-informasi menyesatkan yang sering disampaikan oleh para pendekar kopi tersebut yang sotoy, kata beliau begitu. Jadi, daripada cuma berlagak sombong pamer ilmu kesana sini, nah ini poin pentingnya. Mari kita resapi sejenak berbagai hal-hal menarik dari proses penyeduhan kopi, sehingga nantinya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat pengembangan diri sendiri dan juga bagi orang lain. Jadi ilmunya mungkin banyak, mungkin tahu, tapi sotoynya ini loh, maksudnya sombong gitu loh, dia datang merasa dia paling tahu gitu loh, merasa ilmu kopi itu udah dimilikin semua gitu. Biasanya pendekar tuh kayak gitu biasanya. Di sini tulisannya cukup menarik karena memang agak nyentil buat para pendekar-pendekar kopi, terutama orang-orang yang sok tahu gitu loh, yang sering bilang mungkin dalam tanda kutip menyalahin seduhan si A, seduhan si B kurang, seduhan si C. Pada dasarnya kalau menurut gue mereka itu bebas mau nyeduh gimana pun, yang penting tanggung jawab dengan seduhannya gitu loh. Maksudnya lo kenapa nyeduh begitu, lo kenapa pakai suhu 80 derajat, lo kenapa pakai 90 derajat, selama argumentasi dia menguasai tentang seduhannya, ya nggak masalah kalau menurut gue. Toh juga resep-resep dari para champion itu beda-beda gitu loh, nggak semuanya sama kan, tapi mereka tanggung jawab konsekuensi dengan seduhannya. Dan ketika mereka presentasikan seduhannya, gue pakai metode begini, seduhannya begini, intervalnya segini, ya memang tanggung jawab, dan itu memang rasanya seperti itu, seperti apa yang mereka ceritakan gitu, kurang lebih kayak gitu lah. Jadi nggak sebatas ngomong doang gitu loh. Nah, oke, masuk ke bukunya, kontennya itu ada apa aja? Ada beberapa chapter ya di sini. Ada chapter 1, chapter 2 sampai chapter 6. Jadi di buku ini terbagi menjadi 6 chapter. Chapter pertama itu bahas apa? The Genesis, asal usul kopi. Jadi sebelum kalian nyeduh kopi itu wajib tahu asal usulnya gitu. Regionnya dari mana, dari daerah mana, terus juga ditanam di ketinggian berapa, originnya dari mana, kurang lebih kayak gitulah. Nah, itu sebelum masuk ke seduhnya gitu loh. Itu chapter yang pertama. Lalu chapter yang kedua itu sebelum kalian nyeduh, before you brew. Apa aja sih yang harus kalian tahu, yang harus kalian persiapkan dan lain sebagainya gitu loh. Roasting date, profil roasting dan lain sebagainya. Kenapa harus light roast, kenapa harus medium roast, kenapa nggak pakai yang dark roast misal, contoh ya, dan lain sebagainya. Itu chapter 2, before you brew. Sebelum kalian seduh, kalian harus tahu dulu karakter si kopinya gitu loh. Tadi kan asal usulnya, terus karakter si kopi setelah di roast tuh kayak gimana, tanggalnya kapan, tanggal roastingnya, terus juga dan lain sebagainya. Masa peaknya kapan sampai dengan kopi itu nggak enak lagi diseduh itu kapan. Kalian harus tahu itu. Terus juga chapter yang ketiga itu equipment, alat yang kalian pakai. Nah, contoh ya. Nah, gue pernah bikin video seduh V60 sama seduh flat bottom. Kalau kalian perhatikan, coba deh kalian seduh berbarengan. Di sebelah kanan seduh V60, di sebelah kiri seduh flat bottom. Intervalnya sama, suhunya sama, grind size-nya sama, pakai airnya sama, coba dirasain. Pasti ada perbedaan di situ. Cara pouringnya juga sama. Nah, makanya equipment itu penting. Kalian tahu karakternya kayak gimana, nanti hasil ekstraksi itu rasanya kayak gimana, itu kalian harus tahu sebelum kalian seduh gitu loh. Jadi itu juga penting. Nah, di sini dijelaskan kok. Nanti cukup detail, cuman gue nggak akan sebutkan detailnya itu kayak gimana apa aja. Cuman gue akan sebutkan kontennya itu ada apa aja sih, sampai gue bisa rekomendasiin salah satu buku yang kalau menurut gue cukup bagus lah untuk kalian punya sebelum kalian mungkin mau ambil kelas barista, manual brew dan lain sebagainya. Itu chapter yang ketiga ya, tentang alat, tentang equipment. Terus juga chapter yang keempat, how to control brewing. Jadi gimana caranya untuk kontrol yang namanya konsistensi dalam menyeduh. Mulai dari brewing formula dan lain sebagainya, magical number, terus juga brewing control chart dan lain sebagainya, itu kalian harus tahu. Nah, itu kan udah masuknya detail lagi ya. Mungkin kalau kalian mau kompetisi itu wajib tahu gitu loh. Nah, cuman kalau untuk orang awam yang mau belajar kopi itu juga salah satu hal yang penting gitu loh. Jadi yang tadi gue sebutkan, supaya argumentasi kalian itu kuat kenapa kalian nyeduh dengan cara kayak gitu loh. Itu chapter keempat, how to control brewing. Terus chapter yang selanjutnya, yang kelima, baru di sini mulai diajak untuk seduh. Let's brew some caffeine. Nah, di sini nanti dijelaskan tentang seduhannya gitu loh, gravity-nya, manual brew, terus juga immersion itu kayak gimana, terus juga pressure manual brew itu kayak mana, cara bikin cold brew itu kayak gimana, itu dikasih tahu secara detail. Nah, itu ya chapter yang kelima, let's brew some caffeine, langsung diajak untuk nyeduh kalian. Jadi setelah tadi tahu asal usulnya kayak gimana, profil roastingnya kayak gimana, karakter bijinya kayak gimana, terus juga sebelum nyeduh preparation kalian mau pakai alat seduh yang mana nih. Manual brew itu banyak kan, contohnya kalau gua sih paling suka pakai V60, kalau enggak flat bottom, makanya gua punya kedua alat seduh itu gitu loh. Bukan berarti yang lain tuh nggak enak ya, cuman ini kan preferensi masing-masing. Kalau gua sih sukanya ketika nyeduh manual brew ya pakai dua alat itu gitu loh, makanya gua punya yang itu. Tapi bukan berarti yang lain kayak aeropress, terus juga kayak siphon dan lain sebagainya itu nggak enak. Enak kok kalau
kalau kalian suka enak, bahkan tubruk pun enak bagi penikmat yang memang suka kopi tubruk gitu loh. Nah, chapter yang terakhir teman-teman itu chapter ke-6. Di sini dikasih resep dari para champion. Nah, gue sebutkan ya siapa aja resepnya yang ada di sini. Jadi kalian akan dikasih resep dari Muhammad Fakhri Murad, terus juga Hiro Lesmana, terus juga Riani Wibawa. Siapa sih yang gak kenal mereka gitu kan? Terus juga Randy Anugrah Mahesa, terus juga Gabriela Karen Fernanda, terus juga Monica Zendrato, Harrison Chandra, Shaila Pilipa, dan juga Santoso Ardiansyah. Itu resep-resep dari para champion yang kemarin sempat menang menjuarai kejuaraan seduh manual brew. Nah, itu keren-keren dan mereka tanggung jawab dengan apa yang mereka seduh teman-teman. Jadi kerennya di buku ini juga menjelaskan bahwasannya setiap orang itu bebas punya metode seduh kayak gimana pun terserah. Yang penting mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Mereka tahu kenapa mereka seduh pakai cara itu dan metode itu gitu loh. Setelah gue baca, mereka itu ternyata nyeduhnya juga beda-beda teman-teman. Makanya di buku ini kalau menurut gue cukup lumayan lengkap, padat gitu loh. Tapi bukunya nggak tebel gitu. Tapi padat ilmunya gitu loh. Mulai dari tadi asal-usul kopi kayak gimana, perbedaan profil roasting kayak gimana, terus juga equipment yang mau dipakai kayak apa, terus juga extraction chart dan lain sebagainya, sampai dengan ya ini dikasih resep-resep dari para champion gitu loh teman-teman. Kalau menurut gue ini luar biasa bukunya. Makanya kenapa gue rekomendasiin salah satu buku yang harus kalian punya tentang kopi itu adalah The Essential of Coffee Brewing. Oke, teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Gue cuman sharing aja dengan hal apa yang gue punya dan gue pelajari. Tetap jika kalian suka dengan konten-konten yang gue bagikan, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa di like videonya. Kalau ada pertanyaan, kritik, komentar, saran, silahkan tulis di kolom komentar atau mau DM Instagram gue @coffeestorybehendy, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa ngopi.